Kisah hari ini terinspirasi dari dialog ruhani Syathariyah tentang bolehkah berzikir di saat kita sedang datang bulan. Dialog ini dialog antara Nyai Sir bersama Neng Sinta. Di antara malam-malam yang hening dan siang-siang yang riuh oleh rutinitas, seorang perempuan muda bernama Sinta membawa gelisah yang tak pernah ia ucapkan di ruang ramai. Ia adalah seorang salikah menapaki jalan ruhani yang diam-diam menanam cinta kepada Allah di sela-sela kehidupan dunianya. Namun pada suatu waktu, ketika tubuhnya diliputi hadas besar karena tamu bulanan, ia merasa jauh. Ia ragu, apakah masih boleh menyebut nama Tuhan? Merasa dirinya najis, tak layak menengadah, apalagi menyebut asmanya. Di sanubarinya timbul satu tanya, apakah perempuan yang sedang haid masih boleh berzikir? Atau apakah sebaiknya diam dan menunggu suci, agar bisa kembali bersih memanggil namanya? Pertanyaan itu akhirnya ia bawa ke hadapan Nyai Sir, seorang mursyidah ruhani yang selama ini menuntunnya menapak jalan suluk. Di bawah cahaya lampu temaram dan napas yang tenang, mengalirlah percakapan mereka. Bukan sekedar tanya jawab, tapi ziarah batin dari ragu menuju ridho, dari malu menuju makrifat. Neng Sinta bertanya, "Nyai, maaf saya mau bertanya, bolehkah saya berzikir ketika sedang haid? Soalnya saya sering merasa kotor, tak pantas menyebut nama Allah dalam keadaan itu. Ragu dan takut saya menyebut asmanya dengan tubuh yang sedang najis." Nyai Sir menjawab, "Neng, pertanyaanmu datang dari hati yang lembut, dan hati yang lembut itu adalah tempat zikir paling bersih. Walau badan sedang dalam keadaan hadas, syariat memang memberi batas pada sholat dan puasa, tapi zikir tidak pernah dilarang." Neng Sinta bertanya kembali, "Jadi boleh ya Nyai, meski saya tidak mandi besar?" Nyai Sir menjawab, "Boleh nak, selama zikirmu bukan bacaan Al-Quran yang terstruktur ayat-ayatnya, engkau boleh menyebut, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, La ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Karena zikir bukan sekadar bacaan lisan, tapi panggilan ruh kepada kekasihnya." Neng Sinta bertanya kembali, "Tapi kenapa ya Nyai? Saya merasa tidak layak." Nyai Sir menjawab, "Itulah rasa adab, dan itu indah Sinta. Tapi jangan biarkan rasa itu berubah jadi penghalang, seperti anak kecil yang merasa kotor, lalu takut mendekat pada ibunya. Padahal justru saat kotor itulah, ibu lebih ingin memeluk dan membersihkan anaknya. Begitu pula Allah, Dia lebih dekat kepada hamba yang merasa hina dan butuh." Neng Sinta bertanya kembali, "Jadi zikir saya tetap bisa dilakukan. Bagaimana caranya Nyai?" Nyai Sir menjawab kembali, "Diamlah sejenak, tenangkan hatimu, panggil namanya dalam napasmu. Tak perlu bersuara besar, cukup batinmu yang menyebut, Ya Allah, aku butuh Engkau ya Allah. Meski aku sedang tidak suci, tapi aku tahu Engkau maha menyucikan." Lalu lanjutkan zikirmu sebagaimana biasa, dengan adab, dengan harap, dan dengan cinta. Neng Sinta berkata, "Terima kasih Nyai, hari ini aku merasa lebih dekat. Meski darah masih mengalir, tapi zikirku tak lagi terhenti." Nyai Sir menjawab, "Itulah suluk seorang perempuan yang tetap bisa menapaki jalan cinta. Meski sedang berbalut ketetapan biologis darinya, jangan kau tutup pintu zikir hanya karena engkau sedang dibalik tabir haid. Justru saat itu Allah rindu kau mengingatnya dengan hati yang merasa paling hina dan paling ingin kembali."